Baik, Bapak Ibu, kegiatan ini saya rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi ya di kombel kita, kombel Rambu Semugih. Nah, ada Bu Kepala Sekolah, Bu Dewi. Nah, yang tentu selain kita hormati, kita sayangi ya. Kemudian ada rekan-rekan guru. Ini ada 2 orang bapak-bapak, yang lain ibu-ibu ya. Apa kabarnya semua di sore ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Sehat semua. sehat. Padahal belum pada panen tapi tetap sehat pokoknya ya. Nah, Bu Latifah sudah bisa on cam. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan juga bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk kita semua, khususnya di SDN 10 Muara Sugian. Silakan Pak Fauzi. Amin. Hamda syakirin, hamda na'amin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal hamdi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal hamdi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-yaqin wa al-'afwa wal-jasad wa ziyadata fi 'ilmi wa barakatal fi rizqi wa tawbatal qabla al-maut wa rahmatal 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fauzi. Bapak Ibu, sekali lagi suara saya memantul atau jelas? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas? Baik, Bapak Ibu, setelah sekian lama ya kita belum berjumpa di kombel kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berjumpa kembali di kombel kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini sudah pernah saya praktikkan. Ini juga merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi. Nah, jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir secara penuh mengikuti kegiatan ini sampai 1 jam ke depan. Saya mohon izin share screen ya. Ya. Kecil gitu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat jelas? Belum ya? Sabar, kayaknya masih nyangkut di jembatan ini. Sudah, Bu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, selamat datang kembali ya Bapak Ibu guru hebat. Ini memang benar-benar hebat ini ya. Iya. Laptop tuh, Sebentar Bapak Ibu. Halaman tidak merespon. Baik. Penerapan budaya positif di SDN 10 Muara Sugian. Ada beberapa pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Pasti sudah pernah dengar yang namanya budaya positif. Jadi yang namanya positif itu yang baik-baik lah ya kalau kata kita. Nah, ini silakan Bapak Ibu
Silakan Raiseni. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Atau gini aja. Di bawah ada tombol jempol, ada tombol jempol ke atas dan jempol ke bawah. Ketemu belum? Belum. Dah. Dah. Ada ya? Nah, kalau setuju berarti acungkan jempol yang ke atas. Kalau tidak setuju, pilih jempol yang ke bawah. Tidak setuju. Oke, Dewi Sunarsi tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju silakan Yang mana? jempol ke atas. Bu Sri raise hand ini setuju atau tidak setuju, Bu Sri? Tidak setuju lah ya. Tidak setuju. Tidak setuju. setuju. Oke, Bu Iim juga jempolnya ke bawah. Oke. Yang setuju ada berapa orang ini? Pak Fauzi setuju nggak, Pak? Setuju. Oke, Pak Fauzi setuju. Oke, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Kebanyakan Bapak Ibu menjawabnya tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Seperti tadi. Kalau jempolnya ke atas setuju. Oke. Ada Bu Sri, Bu Iim yang setuju ya. Siapa lagi yang setuju ini? Bu Dewi, oke. Bu Umi gimana Bu Umi? Setuju tidak? Setuju. Oh, hampir semua setuju ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, banyak yang setuju. Jadi dari ketiga pertanyaan ini banyak yang tidak setuju di yang pertama ya. Coba Bu Sri, kenapa Bu Sri nggak setuju sama yang pertama, Bu Sri? Kalau menurut saya memberi hukuman itu kurang apa ya? Kurang mendidik kepada anak. Lebih baik kita berikan seperti contoh tadi memberikan lebih membaca atau membersihkan halaman itu lebih mendidik untuk kedisiplinan atau tanggung jawab kepada murid. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Sri. Ya, Nah, jadi Bapak Ibu yang ada pada pertanyaan ini sering banget kita lakukan kan ya. Nah, sekarang Pak Fauzi nih. Tadi Pak Fauzi yang pertama setuju. Kenapa Pak setuju, Pak? Nah, yang pertama kenapa saya setuju karena satu mendisiplinkan. Yang setuju menurut saya di sini itu Bu memberi punishment mungkin untuk menulis tugas 2-3 lembar seperti itu, membersihkan WC. Nah, ataupun juga memberikan tugas untuk beberapa hari ke depan, tidak ke fisik. Terima kasih. Oke, berarti hukumannya tetap yang kata Pak Zito hukuman positif lah ya, menyalin tugas dan sebagainya. Oke, nah Bapak Ibu itu adalah semua tindakan disiplin yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah ya. Nah, kalau yang nomor 2 Bapak Ibu, siapa nih yang mau menyampaikan? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sudah Bapak Ibu sudah pernah ya? Bu Arni mau menyampaikan sesuatu? Ya. Ya Bu Arni silakan Bu. Tanggapannya tadi setuju atau tidak Bu? Setuju. Setuju. Kenapa Bu kok setuju? Ya,
Karena misalkan dengan kita mengarahkan anak ke hal yang lebih positif, lama-lama mereka itu akan terbiasa. Memang harus diinikan, misalkan kalau ke hal-hal yang positif, berarti kan menunjukkan bahasanya ini yang baik gitu. Walaupun sedikit mungkin ada rasa pemaksaan gitu, ada rasa terpaksa mungkin di diri anak itu, tapi lama-lama mereka akan menyadari dengan sendirinya. Oke, oke. Jadi itu pembiasaan maksudnya Bu Arni ya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nih Bu Dewi nih. Gimana Bu? Aduh. Dengan dengan adanya hukuman, Yang terakhir Bu Dewi, yang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bu Dewi setuju nggak Ibu? setuju. Kenapa Bu? Karena dengan adanya hukuman yang apresiasi itu akan memicu anak-anak lain lebih bersemangat. Oh, jadi kalau satu anak diberikan apresiasi, menurut Bu Dewi yang lain terpacu semangatnya supaya dapat apresiasi yang sama gitu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru? Kemarin Bu Dewi sudah memberikan apresiasi pada 2 orang guru. Termotivasi nggak Bapak Ibu yang lain? Ya, lumayan termotivasi Bu, karena kami kemarin Lumayan kenaikan kelas di hadiah anak. Saya kenaikan Pak, kasih hadiah ini. Belum sempat ngasih buku. Oh, Baru sekolah itu ya saja. jadi kenaikan kelas kemarin dari barang kita rubah menjadi piagam ya kemarin ya. Oke, dan ternyata itu anak-anak belum merasa puas gitu ya Pak Zi ya. Kurang kalau piagam gitu ya. Oke, jadi itu sebagai refleksi kita ke depannya Bapak Ibu ya. Sebagai refleksi kita ke depannya untuk bagaimana sih cara kita mengapresiasi murid-murid kita yang berprestasi. Gitu ya Pak Zi ya. Oke, ini selamat bergabung Bu Mainita ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Belum tampil ya Bapak Ibu? Belum. Maaf Bu, mati lampu kita. Aduh, dilokoi. Mati lampu, Bu. Mati Iya, lampu. sinyal mulai hilang. Sinyal, aku di bawah pohon. Delokna yo mati sinyal iki. Ngel wes. Aku di bawah pohon rambutan. Wes iki. Karek sebatang Bu Sri iki sinyalku. Cedilana Alhamdulillah masih full Pak, 100%. Oke, nah Bapak Ibu, slide selanjutnya coba diperhatikan. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini kadang kita berilusi, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya kita lakukan nih, bahwa semua keputusan ada di tangan guru. Murid harus nurut sama guru ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua loh Bapak Ibu ya, di sini bukan sebagian. Kadang kan kita bisa diberi penguatan positif, itu efektif untuk kita.
Tapi ada juga yang walaupun dikasih motivasi sekuat apapun, itu nggak ngaruh. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ini hanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak sekali guru-guru yang melakukan hal seperti ini. Bapak Ibu, kenapa sih kok disebut ilusi kontrol? Mungkin ada yang sudah belajar tentang ini. Jadi itu hanya anggapan kita. Misalnya nih, Pak Fauzi, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Tapi saat kita menghukum anak kita misalnya, disuruh ngapain, apa, besok masih ngulang lagi, besok masih ngulang lagi. Kemudian kita apresiasi, misalnya kita berikan janji-janji. Nah, nanti kalau ini, ayah belikan ini, ibu belikan ini. Tetapi sampai di akhir, itu gak dilakukan sama si anak. Gitu. Atau bahkan dia sudah bosan. Hari ini kita kasih apresiasi seperti ini. Besok ditawari seperti itu udah nggak mempan lagi. Dia akan menuntut apresiasi yang sudah kebiasaan kita kasih barang, akan terus seperti itu. Nah, jadi itu kadang kurang efektif, walaupun dia positif. Kembali ke kemarin ya, kebutuhan setiap anak, bahkan setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, silakan diamati nih. Jelas nggak? Jelas. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selalu kita lakukan. Nah, sekarang yuk kita beralih ke teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saat siswa misalnya melakukan sesuatu, tidak masuk sekolah, kata kita malas, tapi setelah kita telusuri, oh ternyata orang tuanya seperti ini, tidak membangunkan anaknya. Jadi kita yang awalnya tuh berpikir cepat, langsung marah, menuduh dan sebagainya, oh ternyata seperti ini. Atau terkait tugas. Nah, kadang kita maunya misalnya lingkaran. Kita taunya hanya anak menggambar lingkaran pada kertas. Mungkin pandangan anak, dia akan membawa barang-barang di rumahnya yang bentuknya lingkaran. Tidak harus menggunakan benda yang digambar di kertas. Bisa saja. Jadi kita berusaha memahami pandangan siswa kita terhadap sesuatu. Terus kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, guru, ada oknum guru yang memukul siswa. Ya enggak? Itu kan sering kita dapati. Katanya salah itu. Tapi saat kita berdiskusi dengan guru tersebut, ada tujuan di situ. Nah, kita tidak marah terlebih dahulu. Kita tanyakan dulu apa alasannya melakukan pemukulan. Kemudian baru kita berdiskusi, adakah cara lain selain pemukulan untuk mengatasi keadaan seperti itu. Jadi kita tidak langsung menuduh, tidak boleh dan sebagainya. Tetapi kita ajak dulu berdiskusi. Itu lebih lebih menghargai. Jadi guru tersebut yang awalnya merasa gagal atau merasa down atau merasa tidak ada yang mendukung dia, akhirnya akan lambat laun bisa berpikir jernih. Oh iya,
kalau saya tidak memukul apa yang akan saya lakukan. Nah, itu kadang yang sering kita lupakan, yaitu berpikir lambat. Kita selalu berpikirnya cepat gitu, refleks. Nah, ini yang akan kita latih bersama ya Bapak Ibu dalam budaya positif. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teorinya yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Motivasi, Bapak Ibu berangkat ke sekolah. Bukan karena ini takut kena marah kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah bisa ngontrol, enak, pasti disiplin semua. Buktinya tidak. Berarti kontrol itu masih ada pada diri kita sendiri. Jadi mau berubah atau tidaknya kita, ya berasal dari diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga ternyata sudah tidak bisa diterapkan lagi pada zaman sekarang. Karena kadang di depan kita oke, di belakang kita siapa tahu. Nah itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti kita memberi motivasi tadi. Ayo nak, kalau ngerjakan PR nanti Ibu kasih bintang. Ya, kasih bintang banyak-banyak. Ternyata nggak mempan di salah satu anak. Mulai kita berganti. Kalau nggak ngerjakan, salin 5 kali. Nah itu kadang yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Saat bujukan tidak mempan, hukuman. Nah, sekarang di budaya positif yang kita lakukan yaitu berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, saat anak tersebut nggak mengerjakan PR, kita tanya dulu, kapan mau mengerjakan PR-nya? Ditanya dulu kapan. Tapi dengan kita iringi, semakin cepat kamu mengerjakan PR, nilai kamu tidak akan berkurang banyak. Karena kesepakatan kelas kita, setiap tugas yang terlambat dikumpulkan, akan ada nilai yang dikurangi. Betul tidak? Jadi kembali ke kesepakatan kelas lagi. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Nah, itu kita banget itu Bapak Ibu ya. Saat kita melakukan sesuatu, saat murid kita nurut, kita merasa menang. Dan murid itu kalah kata kita. Nah, yuk kita ganti. Model berpikir menang-menang. Saat murid itu bisa melakukan sesuatu, kita menang. Dia juga menang. Karena dia bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi bukan bangganya karena kita menang, dia kalah. Oh, nurut nih sama aku. Tapi kita rubah bahwa bukan nurut sama aku, tetapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu mengumpulkan tugas tadi tepat waktu. Gimana Bapak Ibu, sinyal aman? Mulai terputus suara Ibu. Suara saya keputus-putus ya? Mulai. Suaranya jadi kecil, Bu. Suaranya jadi kecil. Suaranya jadi kecil, Bu. Ya, mengecil sendiri ya suaranya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif itu ada juga yang terumus dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak apa saja Bapak Ibu? Apa nilai kebajikannya tadi? Apa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Beriman, bertakwa, Ya. Berkebinekaan global. Iya. Kreatif. Berpikir kritis. Mandiri. Udah ya. Prestis.
Nah, jadi Bapak Ibu, inilah nilai-nilai yang akan kita tanamkan saat kita melaksanakan budaya positif tadi. Kita misalnya dalam menyikapi anak yang nggak mengumpulkan tugas. Nah, kita ke sini arahnya. Bukan langsung menghukum. Nah, jadi ada benalar kritis. Kita kasih waktu anak untuk menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Karena kita sendiri sebagai guru, kalau kita tiba-tiba disalahkan tanpa diberikan waktu untuk menyampaikan alasan, kita juga nanti lama-lama tidak akan mau, tidak lebih akan menjauh, terus nggak mau lagi menyampaikan pendapat, karena kita sudah dalam hati kecil kita, pendapatku juga nggak akan didengar. Nah, jadi yuk kita juga empati bersama murid kita. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Nah, yuk, siapa yang mau menyampaikan nih pendapatnya tentang kata-kata ini? Silakan Resen. Dihukum oleh penghargaan. Yuk, ada nggak yang mau menyampaikan nih? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi keinginan itu terbatas kalau dapat sesuatu. Kalau nggak dapat, sudahlah. Misalnya, saat Bapak Ibu ini 5 murid tercepat menjawab soal, Ibu kasih bintang misalnya. Sedangkan muridnya ada 20. Setelah 5 orang menjawab, yang 15 nggak mau lagi jawab soal. Karena dia sudah mikir, sudah 5 yang jawab, saya nggak akan dapat bintang. Nah, jadi kalau mau memberi penghargaan, semua dikasih. Semua yang bisa seperti itu. Makanya kita kemarin di Ejen 10, semua penghargaan itu diberikan tidak hanya untuk siswa yang berprestasi di akademik, tapi ada siswa yang teramah, siswa paling kreatif, paling berjiwa sosial, dan sebagainya. Itu kita berikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, beberapa penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di SDN 10, yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah buat semua ya? Atau ada yang belum? Siapa yang belum buat? Sudah buat. Sudah buat ya Bu, alhamdulillah. Belum, Bu. Belum, ya nggak apa-apa. Kalau belum, nanti kita buat ya Pak, belajar membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bersama-sama dengan murid, apa kita yang buat sendiri? Bersama dengan murid. Ya, jadi dari mereka untuk mereka sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, selain membuat kesepakatan kelas, saya juga membuat kesepakatan kelompok. Jadi diberikan kesempatan setiap kelompok untuk menentukan apa yang terbaik untuk kelompok mereka. Karena terkadang kelompok yang satu berbeda dengan kelompok yang lain. Mungkin kalau kelompok yang aktif semua saat bekerja, tidak ada di situ kata-kata aktif saat berdiskusi. Karena mereka sudah aktif semua mungkin. Tapi ada di kelompok yang lain yang mungkin dari 4 orang hanya 2 yang aktif. Akhirnya disepakatilah aktif saat berdiskusi. Kemudian mungkin saat kerja kelompok ada yang sering terlambat. Nah, jadi di kesepakatan kelompoknya dibuat
hadir tepat waktu saat kerja kelompok. Jadi kesepakatan kelompok berbeda dengan kesepakatan kelas ya. Kalau kelompok ya mereka sendiri dalam kelompok yang membuat. Nah, kemudian ditempelkan Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya ditulis di papan tulis, tapi kita pasang. Bisa dipasang dalam bentuk poster yang besar atau kecil-kecil di kertas HVS ditempel-tempel. Yang penting rapi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang karena kita membahas kesepakatan kelas, saya akan men-share screen tayangan yang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Alhamdulillah nyala lagi ya lampunya Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh. Menurut Bapak Ibu, mana yang kesepakatan kelas yang sudah diyakini oleh kelas? Yang mana? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Enggak ketok, Bu, enggak jelas. Kurang jelas ya? Dibesarin lagi ya? Di Zoom dewe, Bu Sri. Oke, kelihatan nggak? Sudah. Kesepakatan kelas yang dibuat ini Bu, yang ada sebelahnya itu. Yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. TK Dharma Wanita. Background hijau. Nah, rekan ya. Yang sebelah kiri datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kita di SD 10 kan sudah pada buat tuh kesepakatan kelas. Bagaimana sih kesepakatan kelas bisa menjadi keyakinan kelas? Nah, mana yang sudah keyakinan nih? Yang kanan apa yang kiri? Kalau sudah diyakini itu sudah mendarah daging. Jadi apa yang dilakukan, tindakan, sikap itu mencerminkan keyakinan. Bu, maaf Ibu. Bu, suaranya kecil banget. Sudah full ini. Suaranya masih kecil ya? Sekarang gimana? Udah agak jelas belum? Masih kecil Bu. Kecil banget ya? Oke, Bapak Ibu. Sekarang gimana? Sudah bisa membedakan belum yang kiri sama yang kanan? Nah, jadi untuk yang sudah diyakini dari kesepakatan kelas yang sampai menjadi keyakinan bersama, itu yang sebelah mana? Yang background hijau, Bu. Yang background hijau. Nah, yang background hijau ini yang Bapak Ibu buat ya, biasanya ya. Nah, mana ada kata-katanya? Menjaga kebersihan sekolah. Sebelah kiri, Bu. Apakah masih mirip?
kata-kata menjaga kebersihan sekolah itu masih kata-kata yang menjurus ke peraturan tidak menurut Bapak Ibu? Menjurus ke peraturan. Masih menjurus ke Masih. peraturan. Masih menjurus ke peraturan. Supaya dia menjurusnya ke kesepakatan atau ke keyakinan, bagaimana redaksi kata-katanya? Apa ya? Ayo, menjaga kebersihan sekolah. Bisa misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kami guru dan murid yang peduli lingkungan. Nah, jadi kalau peduli lingkungan, pasti akan menjaga kebersihan kelas, kemudian merawat tanaman yang ada di sekolah. Itu sudah masuk ke situ ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang dimaksud keyakinan kelas. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa buat ya nanti ya? Bisa. Jadi yang namanya keyakinan itu sudah diyakini bersama. Bisa, Bu. Oke, nah yuk kita balik lagi ke tadi. Terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu menyepakati hampir semua hukuman itu tidak ngefek sama anak. Ya, hanya beberapa guru yang menyatakan ngefek gitu. Tapi sebagian besar tadi dari peserta tidak ngefek ya. Nah, sekarang yang kita lakukan selama ini tuh termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa terlihat jelas Bapak Ibu? Hukuman. Mana sih? Kok nggak kelihatan? Layarnya orang berubah. Ya. Belum kelihatan, Bu. Belum berubah ya Bapak Ibu ya? Belum berubah. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Saya share ulang. Oke, tampil belum? Tampil. Udah, Bu, tapi nggak kelihatan. Tampil. Nah, jelas. Coba dari HP-nya di zoom, Bu. Terus dilebarin dari HP-nya. Yang pertama, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Masuk hukuman. Betul ya? Kenapa? Hukuman.
Kalau konsekuensi gimana Bapak Ibu? Kalau menghadapi anak yang terlambat? Ya karena nggak mengerjakan tugas. Tanya dulu Bu, mengapa terlambat? Konsekuensi itu berarti sudah disepakati bersama. Sesuai tadi kan Misalnya, kalau yang sudah bikin kesepakatan kelas. betul Pak Zi. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tidak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga. Sekarang yang nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dia kontan dari guru, Bu. Hukuman juga ya. Betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi itu. Betul. Berbuat sesuatu pasti harus ada konsekuensi yang akan diterima. Iya, betul ya Bu, tanggung jawab tadi ya. Nah, itu bedanya. Hukuman itu tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau konsekuensi itu ada rasa tanggung jawab. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bapak, Ibu langsung adik, bersihkan. Itu akan jadi hukuman bagi dia. Tapi saat dia bertanya, nak, kamu menumpahkan air, apa yang akan kamu lakukan supaya supaya meja itu kering? Lap, Bu. Nah, dia akan mencari lap. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Tapi saat kita menghardik, lap, cepat. Kamu kalau enggak dilap, nah itu udah jadinya hukuman ya, bukan lagi konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, coba Pak Zi, dibacakan Pak Zi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kalian disuruh nyakir itu umpamanya dia bawa sepatu putih atau kuning. Ya. Gimana Pak Zi? Hukuman. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo yang lain. Ini yang Bu, ada kesepakatan ya. Separuh hukuman, separuh konsekuensi itu. Ayo. Karena mungkin ada kesepakatan tidak pakai sepatu warna hitam. Disuruh nyaker. Hukuman, Bu. Jadi kalau itu kesepakatan, tapi kira-kira menurut Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu membuat kesepakatan seperti itu? Belum. Belum pernah. Ya, karena jarang terlintas di pikiran kita. Jika tidak menggunakan sepatu hitam, apa yang akan kalian lakukan, Nak? Biasanya kan kita nanya kayak itu. Nah, dia pasti jawabannya pulang Bu ngambil. Gitu kan ya. Nah, tidak langsung serta-merta kita suruh nyeker. Nah, itu kalau di sekolah kita mungkin karena memang di kelas nyeker ya Pak. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain, mereka memakai sepatu di sekolah. Bu Epi ada apa Bu Epi, Raisen? Oh, enggak. Kepencet, Pencet Bu. ya? Oke, silakan diturunkan Bu Epi. Oke, yang terakhir. Nah, ini agak membingungkan ini. Masih di jalan. Coba Bu Im ada nggak Bu Im?
Sebentar, Dek. Nah, Kering. Bu Iim, yang nomor terakhir Bu Iim. Lari mengelilingi lapangan basket 2 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ada kata-kata yang kunci di sini ya. Konsekuensi atau hukuman itu Bapak Ibu? Pelajaran PJOK. Kalau PJOK, Cepetan ini aku mana? Hukuman itu, Bu. Coba yuk. Hukuman itu, Bu. Kenapa hukuman? Karena Nah, Bapak Ibu, itu akan menjadi apa Bu Iim? Hukuman apa konsekuensi Bu Iim? saya hukuman bukan itu tidak masuk apa kayak kesepakatan kelas. Oke, jadi Bapak Ibu, yang terakhir ini pengecualian. Karena di situ ada pelajaran PJOK. Nah, sama kayak kita tadi misalnya tidak mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia PR-nya. Terus anak-anak diminta untuk silakan membuat paragraf yang menyatakan alasan kamu tidak mengerjakan tugas, misalnya. Itu jadi konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Nah, sama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit masuk sekolah, itu hukuman. Tapi saat ada di situ diikuti pelajaran PJOK, itu bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu bedanya. Gimana Bapak Ibu? Udah paham ya? Terkait bedanya konsekuensi dan hukuman. Atau masih belum jelas ini? Nah, biar lebih jelas lagi, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terlihat jelas nggak Bapak Ibu? Perlu saya perbesar? Perbesar, Bu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia tidak merasa sakit. Gitu. Kayak tadi, memang pelajaran olahraga. Jadi saat keliling lapangan juga dia biasa aja. Itu karena itu konsekuensi. Lain halnya kalau guru agama, anak nggak ngerjain PR, suruh keliling lapangan. Nah, itu hukuman. Beda ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Itu kadang anak yang sering dilecehkan secara verbal maupun fisik. Jadi pukul itu kan termasuk pelecehan ya Bapak Ibu. Itu jangka waktunya panjang. Bisa jadi dendam dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, dia tidak akan merasa nyaman hanya sebentar. Setelah dia memperbaiki kesalahan, dia akan nyaman kembali. Tidak akan ada rasa dendam atau apa, tidak. Kemudian, hukuman itu membuat anak membenci, tidak menghargai. Kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai. Terus hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu lebih ke rangsangan. Saat menumpahkan air, dia akan menanggapi dengan mengelap air tersebut. Nah itu. Kemudian
hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sudah terbiasa dipukul, terbiasa dibentak, dia juga akan seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, anak akan menyesuaikan diri. Oh, jika aku terlambat belajar PJOK, aku nanti lari 2 kali lapangan. Kayak gitu. Jadi ada dia menyesuaikan diri bahwa oh besok aku nggak lagi. Kayak gitu. Terus hukuman juga konsep dirinya yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya, saat kemarin ada anak yang sepatunya hilang kan di kelas saya. Konsekuensinya adalah satu kelas akan membelikan sepatu untuk temannya yang sepatunya hilang. Dan apa yang terjadi? Besoknya anak yang menyembunyikan sepatu temannya tadi mengaku. Akhirnya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Karena dia tahu satu kesalahan dia ternyata berdampak untuk teman-temannya yang lain. Jadi konsekuensinya ditanggung bersama. Jadi dia belajar akhirnya untuk mematuhi peraturan tadi, saling menghormati teman yang ada di kelas. Kemudian untuk hukuman yang terakhir nih yang paling bahaya. Anak-anak merasa marah, kemudian rasa bersalah yang amat, malu, tidak dihargai. Nah, tapi kalau konsekuensi, dia hanya merasa kehilangan haknya. Misalnya saat dia tadi lari di pelajaran PJOK, sedangkan temannya mungkin sudah belajar. Nah, dia kehilangan hak untuk belajar. Tidak nyaman, ya, tapi sebentar tidak nyamannya. Setelah itu nyaman lagi. Nah, sampai sini Bapak Ibu makin tertarik untuk menghukum atau memberi konsekuensi? Ikut konsekuensi. Bapak Ibu, mau tertarik memberi konsekuensi atau tertarik memberi hukuman? Tertarik untuk memberi konsekuensi. Ya, karena tadi konsekuensi kita sepakati bersama. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, kesepakatan kelas itu paling banyak berapa? Tidak terbatas, sesuai kebutuhan. Saat dirasa sudah diyakini, mau ditambahkan yang lain, nggak masalah. Kayak tadi yang cinta lingkungan, itu sebenarnya kalau dijabarkan kan banyak sekali. Menyiram tanaman tepat waktu, ya enggak? Rajin piket umum, membuang sampah pada tempatnya. Itu kan banyak sekali kalau dijabarkan. Tapi saat sudah menjadi keyakinan, menjadi siswa yang peduli lingkungan, sudah. Itu sudah terangkum semua karena sudah peduli dengan lingkungan. Nah, tadi yang pertama ya Bapak Ibu yang sudah dilakukan yang sudah saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas. Selain kesepakatan kelas, ada lagi yaitu kejujuran. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah. Apa sih itu? Itu adalah gambar murid-murid yang melakukan refleksi. Jadi apa saja yang disenangi, apa saja yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, kedepannya mau seperti apa. Walaupun tidak setiap hari saya lakukan. Karena tadi saya juga masih belajar. Nanti kalau sudah terbiasa, bukan hanya setiap hari, mungkin setiap waktu akan dilakukan refleksi bersama siswa. Kemudian selain kejujuran, budaya positif yang sudah saya terapkan yaitu
menguatkan religius murid saya. Nah, sikap religiusnya dikuatkan. Jadi saya memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mengembangkan dirinya di bidang religius. Misalnya ada yang kemarin ceramah ya, qiraah, kemudian ada kesenian hadroh. Jadi ini budaya positif karena memang mengandung nilai positif, nilai budaya positif yaitu religius, masuk ke dalam nilai kebajikan tadi ya. Kemudian cinta lingkungan. Nah, di tempat kita ini kemarin kan kebetulan SD kita jadi model sekolah untuk penerapan kurikulum muatan lokal das dan gambut. Jadi di sini anak-anak diajak untuk lebih mengenal lahan gambut, mengukur tingkat kadar air di tanah tersebut dan lain sebagainya. Dan juga anak-anak dibiasakan untuk kegiatan berkebun dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga sudah menerapkan budaya positif yaitu berjiwa nasionalis dengan mengadakan kegiatan upacara memperingati hari besar nasional ya, tidak hanya hari agama, tapi hari-hari bersejarah juga. Nah, sudah terlihat sudah menghargai perbedaan yaitu dengan menggunakan pakaian tradisional masing-masing, kemudian baik yang beragama Kristen maupun beragama Islam juga saling toleransi ya, merasa satu negara, satu bangsa yaitu Indonesia. Nah, yang terakhir saya melakukan restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, yuk saya ada video, kita tonton bersama ya terkait restitusi. Ini kok pada diem anteng ini. Ya Bu, siap menonton. Nah, ini praktik restitusi yang saya lakukan bersama dengan siswa. Restitusi itu apa sih? Nah, ada di video berikut. Oh, enggak masuk. Bentar ya Bapak Ibu. Tidak tampil sepertinya ya. Oke, saya stop presenting dulu.
Belum tampil, Bu. Ya, sabar ya, Pak. Ini udah tampil belum? Sudah. Sudah, Bu. Videonya memang nggak ada suara itu ya. Oke, suaranya nggak ada ya, Bapak Ibu ya? Nggak ada, Bu. Nggak masuk Ada, suaranya. Bu. Oh, Ya. bentar. Padahal sudah hidup ini. Bentar ya. Jadi tadi nggak dengar videonya ya, nggak ada suara. Tadi sudah sempat menangkap ya Bapak Ibu restitusi tadi. Suaranya nggak jelas. Ini kendala kita kalau daring di sini ya Bapak Ibu.
Belum ada suara ya Bapak Ibu ya? Sebentar saya upload di Drive dulu. Enggak mau. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu. Ya, jelas suaranya. Waalaikumsalam, Mas Arif. Silakan duduk. Nah, tarik nafas, rileks. Alif, kenapa tadi Bu dengar ribut-ribut? Saya marah lah Bu karena orang tua saya diejek-ejek sama teman saya. Kamu tadi marah-marah. Jadi yang ribut-ribut mentah-mentah itu kamu. Iya Bu. Nah, Olip, setiap manusia pasti pernah kesal. Bu Guru juga seperti itu. Jika orang tua Bu Guru dijadikan bahan candaan juga pasti Bu Guru akan marah. Nah, tadi apa saja yang dilakukan Olip? Saya membentak teman saya dan saya sangat marah besar Bu. Untuk sekali Olip tidak melakukan yang lebih jauh lagi, hanya marah dan membentak, ya kan? Nah, kemudian Olip memang perlu kita melindungi diri, terus juga Olip ingin dihargai orang tuanya kan ya, dengan teman-temannya. Nah, terus menurut Olip yang Olip lakukan tadi sesuai nggak dengan keyakinan Olip? Tidak Bu, saya itu orangnya sabar dan menghargai teman saya. Oh, jadi Olip sebenarnya sabar ya. Nah, terus yang Olip lakukan tadi itu berarti melanggar keyakinan Olip ya? Keyakinan Olip yang mana? Keyakinan Olip yang mana yang sudah dilanggar oleh Olip? Berbicara sopan dan menghormati teman. Nah, baik Olip. Jadi Olip sudah tahu bahwa tadi yang dilakukan Olip itu kurang tepat. Nah, sekarang apa yang bisa Olip lakukan untuk memperbaiki kesalahan Olip tadi? Bersabar, menghargai teman dan menahan diri dari emosi. Jika kejadian tersebut terulang kembali, apa yang akan dilakukan Olip? Harus bersabar dan menahan emosi. Tetap bersabar. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cuplikan dari demonstrasi kontekstual atau cuplikan dari restitusi ya. Nah, jadi saya mempraktekkan restitusi bersama siswa saya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa enaknya kita melakukan restitusi tadi? Kalau kita kan, yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, bisa mengidentifikasi masalah.
Tapi kalau saya itu Ya. dengan ya, lama itu Bu. Yang paling utama apa Pak Fauzi? Kita nggak capek. Iya. Nah, jadi yang pertama kita nggak capek ya Bapak Ibu. Benar nggak? Kita marah-marah capek nggak sih? Capek nggak Pak Zi kalau marah-marah? Nah, Lumayan. ya, capek. Lumayan ya Pak. Belum lagi kalau ketemu anak yang kalau kita marahi, balik marah ya Pak. Hukuman tuh lah jatuhnya. Nah, jadi yang pertama itu kita berempati Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan tadi. Oh iya, Bu Guru juga pasti akan kesal kalau orang tua Bu Guru juga dimarah, orang tua Bu Guru diejek-ejek, pasti kesal. Untung kamu tadi cuman marah, tidak sampai mukul. Nah, jadi kita tuh menghargai apa yang dia lakukan tadi. Tapi kita tidak membenarkan, karena kita akan langsung menanyakan, sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Kamu ingin jadi manusia yang seperti apa sih? Yang baik, yang sabar misalnya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan supaya kamu jadi manusia seperti yang kamu inginkan tadi? Nah, Bapak Ibu, restitusi ini sudah saya praktekkan dengan beberapa anak yang mungkin tidak saya rekam. Kelas 6 yang sudah lulus kemarin. Ada yang berhasil, 100% berhasil. Dia mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan dia. Tapi ada juga yang nggak berhasil gitu. Tapi saya menganggapnya bukan nggak berhasil. Berhasil cuman tidak 100%. Pasti ada perubahan yang dilakukan, walaupun cuma 5%, 10% itu pasti ada. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu saat melakukan restitusi. Nah, setelah saya melakukan restitusi dan melakukan praktek budaya positif yang lain, ada pengalaman baru yang saya dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, saya mencoba hal baru, yaitu mengganti peraturan dengan kesepakatan. Kemudian, saya mengatasi permasalahan menggunakan restitusi. Restitusi ini tidak hanya saya gunakan di sekolah, di rumah juga seperti itu. Nah, misalnya sama suami saya itu hobi banget naruh anduk gemeletak. Nah, jadi saya mulai itu restitusi. Nah, coba siapa yang naruh anduk di sini? Mulai saling tuding menuding kan. Yang ini nggak ngaku, yang ini nggak ngaku. Nah, beneran. Bukan Abi yang naruh, baru iya. Abi yang naruh. Mulai baru kita restitusi. Kemudian hal yang bisa dilakukan Abi apa? Kalau nggak naruh anduk tadi di ruang tamu, taruh di mana lagi selain di ruang tamu? Nah, jadi kan nanti terpikir ya entah naruhnya di mana kan ya. Tapi kita terus berhasil tidak? Pertama nggak berhasil, tapi lama-lama juga berhasil. Baru anduk itu Bapak Ibu. Baju masih gemeletak, belum ini restitusi ke baju belum ya, baru restitusi ke anduk. Nah itu bisa diterapkan restitusinya. Jadi orang lain tidak merasa kita marahi, tapi kita tanya gitu. Ya kadang saya juga lupa naruh barang sembarangan. Semua orang juga seperti itu. Nah, untung cuma anduk yang ditaruh di ruang tamu, bukan yang lain-lain ya. Nah, jadi itu yang akan kita langkah-langkah saat restitusi, yaitu pertama
menstabilkan identitas, memvalidasi perbuatan yang salah atau tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, setelah saya mempraktikkan budaya positif di sekolah, yang pertama hal yang bisa saya ambil pelajaran yaitu saya senang dan nyaman di sekolah. Karena murid-murid saya tidak ada yang takut. Tidak perlu saya sampai ngotot-ngotot, marah-marah, teriak-teriak. Itu mereka sudah paham. Baru saya lihat aja, wah mereka sudah berpikir, wah kalau Bu Guru seperti itu, berarti apa ya yang kurang tepat hal yang kami lakukan ya. Mereka mulai berpikir kritis. Oh kami manjat-manjat pagar misalnya, atau oh kami tadi ketahuan buang sampah. Jadi mereka akan mulai berpikir, mengingat-ingat konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan setiap tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu merasa lebih empati dan dekat dengan siswa. Jadi saya merasakan betul, oh iya, saya juga pernah lupa nggak ngerjakan tugas. Oh, saya pernah lupa barang saya ketinggalan di rumah. Oh, saya juga pernah terlambat. Jadi saya berusaha selain memperbaiki murid saya juga memperbaiki diri saya. Saya lebih mengontrol diri, tidak gampang tersulut emosi. Dengan tadi melontarkan berbagai pertanyaan, melontarkan pernyataan, jadi bukan emosi. Kemudian memperkuat disiplin diri. Nah, sebelum mendisiplinkan orang lain, ya kita mendisiplinkan diri kita sendiri atau self-disiplin kalau kata orang ya. Kata orang barat itu self-disiplin, yaitu disiplin diri. Yang terakhir, saya belajar untuk konsekuen dan konsisten. Nah, di sini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kalau tidak konsekuen dan konsisten, itu tidak akan, dampaknya tidak lama, efeknya tidak lama. Jadi, yang saya pelajari dari budaya positif yang paling utama yaitu setiap disiplin positif yang saya lakukan itu harus konsekuen dan konsisten saya lakukan. Sehingga tidak hanya saya yang bisa menerapkan budaya positif, tapi guru-guru di sekitar saya, murid-murid saya juga bisa menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, demikianlah berbagi praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan di SDN 10 Muara Sugian. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada nih yang mau membantu saya merefleksi kegiatan kita hari ini. Ya sama, pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapat, terus apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya setelah kita berdiskusi satu hari ini. Siapa nih yang mau menyampaikan? Mungkin dari guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dulu ya. Bu Umi, mana Bu Umi? Bu Umi Fauzia. Bu Umi Fauzia, mungkin lagi terkendala perangkat ya. Bapak Ibu, mohon on cam terlebih dahulu ya. Yang bisa on cam silakan on cam, karena kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Bu Umi sudah bersama dengan kita ya. Bu Umi, apa saja Bu refleksinya pembelajaran hari ini, apa yang didapatkan Bu Umi, terus ke depannya apa yang mau dilakukan Bu Umi? Silakan Bu Umi. Baiklah, untuk kedepannya setelah kan masalah budaya positif, yaitu saya akan berusaha yaitu minta maaf Bapak Ibu ya, saya sambil mencari sinyal Bapak Ibu ya, sambil berjalan. Iya Bu, dimaafkan. Kedepannya untuk pribadi saya akan berubah cara memberikan suatu teguran kepada siswa. Apapun yang saya sampaikan kepada siswa,
berarti saya dulu harus melakukan dulu. Jadi kita harus sama-sama melakukan apa yang kita suruh kepada siswa. Sebelum kita menyuruh siswa, kita harus berbuat terlebih dahulu. Begitu Bu Omib. Terima kasih. Baik Bu Umi, kenapa Bu kok kayak mau nangis kelilipan apa terharu? Enggak Bu, ini cari sinyal, udah Oh, capek. sedih, jadi Bu Umi menangis sedih itu karena nyari sinyal ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih sudah berkolaborasi bersama saya terkait budaya positif. Kita semua berusaha untuk membudayakan ya budaya positif ini di sekolah kita. Seperti biasa, Pak Fauzi silakan ditutup Pak dengan doa kembali. Silakan Pak Zi. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, marilah kita menutup dengan kegiatan Zoom sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat sore hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Nah sebelum kita live, kita nyanyi dulu yuk pelajar Pancasila. Biar nggak lupa ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang mimpin Bu Dewi lah ini. Silakan Bu Dewi, dipimpin Bu. Semangat. Ayo Bu, 1, 2, 3 gitu Bu. Ayo Bu Dewi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Jadi supaya kita lebih memahami tujuan pendidikan kita yaitu profil pelajar Pancasila, kita hafal dulu. Nanti nggak hafal profil pelajar Pancasila itu apa saja ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di komunitas kita yang tercinta ini, komunitas Rambu Semugih ya, rajin tambah ilmu SDN 10 Marasukian. Terima kasih juga guru-guru, Bu Nita dan yang lain yang sudah bergabung ke dalam kombel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.